لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. Segitu saja dulu. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha, tiada ilah, tiada Tuhan, tiada sesembahan. La ilaha illa hu, melainkan dia hu. Siapa dia hu? Allah al-hayyul qayyum, yang hidup kekal berdiri dengan sendirinya, yang mengatur segala urusan makhluknya. Renungkan yang berikutnya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Yang tidak pernah mengantuk apalagi tertidur. Kita paling bisa tidak tidur 3 hari 3 malam sudah hebat, betul nggak? Bahkan penelitian 1 minggu dah maksimal nggak tidur ya, melek terus. Kalau nggak makan masih bisa 40 hari. Ada gedung reruntuhan, masuk dia ke dalam puing-puing dan tak terpertemukan, lama dia masih bisa bertahan itu. Tapi kalau tidur, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Siapa itu? Yang tidak pernah tidur, apalagi mengantuk, apalagi tertidur. Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Saat kita tidur, saat tidak tidur, yang masih berfungsi pada diri kita apa tadi? Napas. Siapa napas itu? Penjelmaan dari roh tadi. Jadi kita adalah, kalau ingin merasakan kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasakan keberadaan diri kita, hembusan napas kita, saat kita tarik, saat kita keluarkan. Ya Allah, ini karunia besar darimu ya Allah. Selagi hayat di kandung badan, oh hamba menyadari sekarang, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Baik kamu dalam keadaan berjaga, baik dalam keadaan tidur, yang bersama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-naum akhwatul maut. Tidur saudaranya kematian. Apa buktinya? Diajarkan doa bangun tidur. Betul tidak? Hafalkan semua doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah kau hidupkan kembali ba'da, setelah amatan, setelah mati. Berarti tidur lagi matinya. Bersyukur, bukan hanya sekedar bangun. Alhamdulillah ya Allah. Fungsi lagi akal, fungsi lagi mata, fungsi lagi telinga, fungsi lagi lisan, punya kehendak lagi, punya keinginan lagi. Oh, bangun sebelum subuh. Makanya tadi kumandang azan di kala subuh, as-salatu khairum minan
daripada tidur. Luar biasa. Saat kita bangun, perlahan setelah kita puji Allah, alhamdulillah, kembali kau hidupkan setelah mati. Bisa minum lagi, bisa merasakan dinginnya air lagi, bisa bergerak lagi, bisa bersilaturahim lagi, dan bisa untuk mengisi waktu, mengingat boleh jadi kita banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa di masa lalu. Allah masih berkesempatan waktu, alhamdulillah, bisa salat subuh lagi, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, rukuk lagi, sujud lagi, alhamdulillah. Karenanya tiada hari tanpa bersyukur, tiada jam tanpa bersyukur, tiada menit tanpa bersyukur. Bahkan kalau sudah mengerti hakikat betapa anugerah nafas ini, tiada detik tanpa bersyukur. Yang ada adalah apapun yang terjadi, pantang berkeluh kesah. Karena saat kita berkeluh kesah, lupa nikmat besar yang masih Allah berikan berupa kehidupan, yaitu nafas kita. Belum Allah anugerahi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Nah, dengan demikian jadi tersadarkan kita, ya Allah, betapa anugerah nafas ini, ya Allah. Jadi kalau sudah nafas menghembuskan yang terakhir, hakikatnya jasad fisik kita ini, diri kita ini aslinya adalah bodoh, tiada berilmu. Kalaupun kita bisa, inilah alim, ilmu dari Allah. Aslinya kita buta. Yang bisa menjadikan kita melihat adalah karena adalah basar Allah. Aslinya kita tuli. Yang bikin kita bisa mendengar adalah samanya Allah. Aslinya kita bisu karena kalamullah. Dan aslinya kita nggak ada daya dan upaya. Aslinya kita mati, kita dihidupkan dengan hayatnya Allah, ada roh dari Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Kalau dengan demikian maka masuk kita saat baca surat Ar-Rahman. Yuk sama-sama setelah saya ikuti sampai 31 kali dalam surat Ar-Rahman diulang ayat tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sama-sama yuk. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sekali lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kau hitung-hitung nikmat Allah, tak mampu kau menghitungnya. Berapa banyak oksigen yang sudah kita hirup, ya Allah. Akan terasa kalau dan nafas lagi sesak. Banyak kita lihat, ya. Saya dulu senang waktu remaja, saya mampir ke Cipto Mangunkusumo. Nggak ada saudara yang sedang saya jenguk, sahabat teman. Saya di situ saja dekat UGD, unit gawat darurat. Nggak lama ambulan datang. Ada yang lagi pakai tabung oksigen masuknya saja. Ada yang matanya udah memar, ada yang habis kecelakaan. Ya Allah, kalau kita hitung nikmat Allah luar biasa. Apa sih maksud dari tema topik bahasan ini?
agar senantiasa kita bukan hanya dalam lisan, kita masukkan ke dalam rasa, pikiran, rasa, masuk ke dalam kalbu. Ya Allah, alhamdulillah, akhirnya apapun yang terjadi, kondisi apapun, kita akan selalu mengingat betapa banyak nikmat-nikmat Allah. Pantang kita hidup untuk kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud, bahwasanya dengan mengingat nafas, akhirnya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, baru mendatangkan kedamaian, ketenteraman di hati. Contoh saat berzikir, mengucapkan sama-sama yuk, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kosong belum, itu namanya puji. Tapi kalau syukur, merasakan tadi itu. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, hamba masih memberikan karunia, alhamdulillah, masih bisa melihat. Saya sering melukiskan bahwa kita ini adalah semua orang-orang yang kaya raya. Ada nggak yang matanya saat ini mau dibeli 500 juta cash? Buat apa 500 juta? Ditambah lagi deh 1 miliar, duitnya langsung kontan. Melihat duitnya juga nggak bisa. Ada yang mau beli gendang telinga kita 300 juta. Udah nggak enak lagi, kita nggak bisa menikmati suara indah, mendengar komunikasi. Lebih dahsyat lagi, ada yang mau beli 2 tangan kita, 2 kaki kita. Dikasih uang 10 miliar plus rumah yang paling bagus, kendaraan yang paling mewah. Untuk apa? Terus ada yang mau beli 1 triliun, napas kita, selesai urusan. Ya Allah, ya. Berarti dengan demikian masukkan syukur kita. Bahasan ini karena sekarang banyak resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka karena disebabkan mengingat yang luput-luput saja, lupa yang ada, yang masih kita miliki. Kalau pakai syukurnya, lisan alhamdulillah, merasa alhamdulillah. Makanya kalau ditanya bagaimana kabarnya Pak, Bu, kabarnya gimana? Alhamdulillah. Gak usah pakai depan, gak usah pakai belakang, gak usah pakai embel. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Ya, itu keluhan, gak boleh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Jangan dikasih buntut. Bagaimana kabarnya Pak, Bu? Alhamdulillah, tapi enggak full. Bagaimana kabarnya? Makanya kalau orang Arab tuh ya Bapak yang sudah pernah umroh haji, ahlan wa sahlan wa marhaban, kaifa hal? Alhamdulillah. Padahal lagi sakit gigi, padahal uangnya lagi tipis. Kaifa hal? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah. Kalau kita bagaimana kabar? Alhamdulillah. Wah, apalagi happy. Itu biasa. Tapi begitu ditanya kabar, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Dah, jangan kasih ya, alhamdulillah, jangan. Alhamdulillah, gitu deh. Alhamdulillah. Kenapa? Karena tadi dia ingat nikmat Allah ini banyak. Ya Allah. Saya waktu sakit gigi, saya temui guru saya.
minta didoakan, minta seminggu lebih nih. Pak, saya panggilnya Bapak. Diketawain. Sakit gigi udah seminggu mengeluh. Sehatnya berapa lama? Betul. Wah, banjir. Enggak, banjirnya berapa lama? Disinilah hakikat daripada syukur. Selalu fokus kepada yang maha memberi, bukan pada pemberian saat ini. Yang maha memberi, oh sungguh sangat luar biasa. Karenanya senantiasa bersyukur, bersyukur, bersyukur. Tiada hari tanpa syukur. Kapan? Sekarang. Saat ini juga, detik ini juga. Nanti pagi jam 7, saat ini juga. Sekarang. Allah masih kasih napas kita sampai sore. Saat ini, hari ini, sekarang. Jumpa lagi malam. Saat ini, hari ini, sekarang. Jangan menunggu uang banyak. Jangan menunggu keadaan betul-betul kita anggap sempurna. Kapanpun senantiasa jadikan hari ini, saat ini, detik ini selalu bersyukur. Sehingga hari esok jadi hari ini lagi. Besoknya lagi jadi hari ini lagi. Insya Allah dengan demikian maka wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, syukur itu akan kembali kepada dirinya. Ditambah ini syakartum la zidannakum, ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Daud alaihissalam dalam sebuah ungkapannya, ya Allah, bagaimana hamba bersyukur yang sesungguhnya. Sedangkan yang kasih modal hamba bisa bersyukur adalah Engkau ya Allah. Kita bisa bersyukur, yang kasih modal bisa bersyukur siapa? Allah. Bisa nggak kita kalau nafas sudah selesai bersyukur? Kita bisa alhamdulillah. Modalnya dari siapa? Dari Allah, karena ada ruh, dikasih lisan. Artinya kita bisa bersyukur saja atas karunia Allah. Bisa ibadah karunia Allah. Sebagai penutup, mungkin nanti ada yang mau tanya jawab sedikit sebelum syuruk ya. Sebagai penutup, maka saat kita ibadah jangan kita yang merasa ibadah. Kita digerakkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita kaya, saat kita memiliki sesuatu hal yang kita dambakan, saat kita bisa ruku, bisa baca Quran, bisa berselawat, bisa melakukan ibadah, akhirnya kita bisa ibadah bukan bisanya kita, karena adanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak daripada kedirian kita adalah hakikatnya la ilaha illallah. Tiada kekuatan daya upaya, tiada bisa saya untuk ibadah sekalipun, melainkan hanya Allah. Tuh puncak waktu sholat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apa buktinya kamu bersaksi? Apa buktinya kita bersaksi? Nih adanya nafas, ini kita bersaksi betul-betul. Iya, nggak bisa semua kalau Engkau ya Allah. Akhirnya puncaknya lagi selalu hidup ini kita subhanallah, sucikan Allah, walhamdulillah, puji Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Balik nih diri kita, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau demikian, satu saat ajal menjemput, maka kita sudah terbiasa mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum mati yang sesungguhnya. Mati secara syariat, itulah perpisahan ruh dengan jasad. Kita masih hidup ini, bisa nggak kita mematikan diri kita? Artinya kita senantiasa merasa tiada daya dan upaya diberdayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, kita telah memfungsikan diri kita sebagai abdullah, hamba Allah. Semoga nantiasa kita tergolong hamba-hamba Allah yang true
mensyukuri karunia nikmatnya. Kenapa ini penting? Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyas syakur." Dan sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Artinya sedikit sekali, banyakkan lupa. Di antaranya lupa anugerah kehidupan berupa nafas. Demikian ya Pak ya, Pak Haji Sartono. Sampai jam berapa kita? Kalau ada yang mau bertanya silahkan, satu atau dua ringkas.